Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Kurniasari dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pertama mengenai pelanggan baru. Pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan. Dengan adanya pelanggan, bisnis dapat lebih berkembang dan bertahan menghadapi persaingan dunia usaha. Mendapatkan pelanggan baru merupakan sebuah tantangan penting di dalam bisnis. Pelanggan baru ini nantinya akan dapat meningkatkan penjualan produk. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan pelanggan demi meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media sosial. Perluasan jaringan bisnis melalui media sosial yang ada dapat memancing datangnya pelanggan baru ke dalam bisnis. Semakin luas dan kuat jaringan yang dimiliki, maka semakin besar juga kesempatan untuk mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua yaitu networking di dunia nyata. Networking ini maksudnya yaitu tentang bagaimana memelihara dan membangun jaringan jangka panjang dan saling menguntungkan. Kebanyakan orang lebih suka melakukan bisnis dengan orang-orang yang mereka kenal dengan baik. Oleh karena itu, saat bertemu dengan orang baru, jangan lupa untuk mempersiapkan kartu nama untuk dibagikan. Karena kita tidak akan pernah tahu bahwa bisa saja suatu saat nanti akan mendapatkan pelanggan dari mereka. Yang ketiga yaitu melakukan strategi pemasaran yang berbeda. Lalu yang keempat yaitu jangan lakukan bisnis sendirian dan temukanlah seorang partner. Dengan semakin banyak pihak yang membantu di dalam bisnis, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan seorang partner usaha untuk menjalankan roda bisnis. Yang kelima yaitu jangan ragu memberikan diskon dan hadiah kepada pelanggan. Memanfaatkan momen-momen istimewa saat kamu akan melakukan diskon dan promosi lainnya. Sebagai contoh, kamu bisa memanfaatkan momen hari kemerdekaan, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Untuk yang keenam, buatlah sesuatu yang unik dan berbeda. Cara selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pesaing yang kamu miliki. Memberikan sesuatu yang unik dan membuat produk dan layanan yang dimiliki lebih mudah untuk dikenal banyak orang. Yang terakhir yaitu memperkuat branding yang ada. Branding berkaitan dengan pemilihan warna, logo, jenis font, dan yang lainnya. Dengan tujuan untuk membantu para konsumen untuk mengetahui produk atau perusahaan yang dimiliki. Untuk materi kedua yaitu mengenai estimasi nilai pelanggan. Nilai atau value adalah manfaat yang diharapkan orang untuk menggunakan suatu produk atau layanan. Nilai ini merupakan apa yang menentukan keputusan orang yang menyebabkan semua strategi pemasaran ditujukan pada penciptaan nilai pelanggan atau customer value. Customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen, yang merupakan manfaat ekonomi, fungsional, psikologis dari akibat pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu biaya atau cost dan manfaat atau benefit. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Terdapat beberapa cara untuk mengukur customer value dari produk atau layanan. Yang ini cara yang lebih mudah yaitu dengan customer value sama dengan manfaat dikurangi harga. Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang didapatkan konsumen dengan harga yang sama, semakin besar pula customer value-nya. Dengan demikian, tidak perlu melakukan perang harga dengan keuntungan rendah jika masih dapat menawarkan value yang lebih baik kepada calon konsumen. Untuk manfaat nilai pelanggan. Manfaat nilai pelanggan ini yang pertama yaitu menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Manfaat manajemen hubungan pelanggan yang baik menciptakan kepuasan pelanggan. Hasilnya, pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Yang kedua yaitu menumbuhkan pangsa pasar. Untuk meningkatkan pangsa pelanggan, perusahaan dapat menawarkan ragam yang lebih banyak pada pelanggan, atau mereka dapat dilatih
atau mereka dapat melatih karyawan untuk melakukan lintas penjualan dan penjualan produk lanjutan untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan lama. Yang ketiga yaitu membantu ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan atau customer equity adalah gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Ekuitas pelanggan ini bisa menjadi ukuran kinerja perusahaan yang lebih baik daripada penjualan terbaru atau pangsa pasar. Yang keempat yaitu membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan menurut profitabilitas potensial mereka dan menata hubungan dengan pelanggan berdasarkan kelompoknya. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen yang berbeda juga. Tentunya adalah untuk membangun hubungan pelanggan yang benar dan dengan pelanggan yang tepat. Terima kasih.